Wah, banyak sekali ya kelelawarnya. Lalu, bagaimana ya kelelawar bisa melihat di malam hari yang gelap gulita? Bagaimana ia bisa terbang tapi tidak menabrak pohon? Nah, anak-anak, itu berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Mari kita cari tahu. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa ya, semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Dan ini ya adanya. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Apa sih pemantulan bunyi itu? Selain merambat, bunyi juga memiliki sifat dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda. Bunyi dapat memantul jika rambatannya dihalangi oleh benda dengan permukaan keras seperti kayu, kaca, dinding, atau logam. Nah, apa sih macam-macam bunyi pantul itu? Yang pertama, ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga, yaitu gema. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, yaitu kurang dari 10 meter. Bunyi pantul tersebut akan terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suara terdengar lebih keras. Contohnya, bunyi kereta api terdengar lebih keras di dalam terowongan, dan juga suara kita terdengar lebih keras saat di kamar mandi. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul agak jauh, berkisar 10-20 meter, sehingga bunyi pantul muncul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Gaung terjadi di dalam ruang tertutup seperti gedung konser, bioskop, dan juga studio musik. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter, sehingga bunyi pantul muncul setelah bunyi asli selesai terucap. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan juga bukit. Perbedaan gaung dan gema. Gaung yang pertama memiliki kecepatan pantulan suara yang cepat, sedangkan gema kecepatan pantulan suaranya lambat. Yang kedua, gaung memiliki jarak sumber suara dengan media pantul yang kecil atau dekat, sedangkan gema jarak sumber suara dengan media pantul besar atau jauh. Yang ketiga, gaung suara pantulan tidak lengkap dan bertabrakan satu sama lain, sedangkan gema suara pantulan lengkap dan tidak terjadi tabrakan suara. Pemanfaatan pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pemantulan bunyi antara lain: yang pertama, pemantulan dimanfaatkan oleh kelelawar. Yang kedua, mendeteksi kerusakan pada logam. Yang ketiga,
mengukur kedalaman laut. Yang keempat, ultrasonografi atau USG. Yang kelima, mendeteksi benda-benda di dalam laut. Yang pertama, pemantulan dimanfaatkan oleh kelelawar. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi kelelawar. Kelelawar mempunyai kekurangan dalam penglihatan, sehingga pada saat terbang, ia mengeluarkan gelombang ultrasonik. Apabila ia mendengar pantulan gelombang ultrasonik, berarti tepat di depannya ada pohon, rumah, dan atau benda lain yang memantulkan gelombang tersebut. Selain itu, dengan memanfaatkan pemantulan bunyi, kelelawar dapat mengetahui mangsanya atau mangsa yang akan dimakannya. Yang kedua, mendeteksi kerusakan pada logam. Pemantulan bunyi ultrasonik juga digunakan untuk mendeteksi keretakan pada struktur logam. Scanning dengan pemantulan bunyi ultrasonik bermanfaat untuk menemukan retak-retak yang tersembunyi seperti pada pipa logam. Yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Cara menentukan kedalaman laut adalah dengan mengirimkan bunyi ultrasonik dari alat tertentu. Ini biasanya dinamakan sonar ya anak-anak, yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan kembali dan diterima oleh alat tersebut. Yang keempat, ultrasonografi atau USG. Pemantulan bunyi juga digunakan dalam alat kedokteran, contohnya pada pemeriksaan USG atau ultrasonografi dengan memanfaatkan gelombang bunyi ultrasonik. Teknik ultrasonik ini dapat membantu mengamati janin dalam kandungan, bahkan dapat menghilangkan jaringan otak yang rusak pada operasi bedah otak yang beresiko tinggi. Nah, yang kelima, mendeteksi benda-benda di dalam laut. Benda-benda di dalam laut biasanya dideteksi dengan mengirimkan gelombang-gelombang ultrasonik menggunakan alat tertentu. Ini sama ya dengan sonar tadi. Ini ditempatkan pada bagian kapal, kemudian dapat diketahui kedudukan benda di dalam laut. Misalnya, kapal selam, benda berbahan logam, bahkan segerombolan ikan. Nah, selain pemantulan bunyi, kita juga akan belajar tentang penyerapan bunyi. Benda-benda yang permukaannya lunak dapat menyerap dan meredam bunyi. Contohnya, karet, kain wol, busa, kertas, dan juga spons. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau gema. Ya, salah satunya yang ada di studio musik dan juga gedung bioskop, sehingga gaung yang ada di tempat tersebut dapat diredam. Nah, kalian sudah paham ya anak-anak dengan materi kita tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sekarang kita akan berlatih mengerjakan soal. Yang pertama, berikut ini yang merupakan sifat-sifat bunyi adalah A. Dapat dipantulkan, B. Dapat diserap, C. Dapat merambat, D. Semuanya benar. Nah, jawabannya apa anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya yaitu D. Semuanya benar. Karena bunyi dapat dipantulkan, dapat diserap, dan juga dapat merambat. Soal yang kedua, bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli dan membuat bunyi asli menjadi tidak jelas adalah, ini apa jawabannya anak-anak? Apakah A. gaung, B. gema, C. resonansi, atau D. getaran? Apa anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya yaitu A. gaung. Soal yang ketiga, berikut yang bukan merupakan pemanfaatan pemantulan bunyi adalah A. mendeteksi kerusakan pada logam, B. ultrasonografi atau USG,
C. Mengukur kedalaman laut. Dan D. Dinding bioskop dilapisi bahan karpet. Apa jawabannya anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya D, yaitu dinding bioskop dilapisi bahan karpet. Ini merupakan contoh dari penyerapan bunyi. Yeay, selamat! Kalian telah berhasil menyelesaikan materi dan latihan soal. Nah, sudah cukup banyak ya pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga kalian paham ya dengan apa yang Pak Bayu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan melalui grup WA ya, atau bisa japri Pak Bayu juga. Pak Bayu akan menjawab dengan sepenuh hati pertanyaan kalian. Nah, akhirnya kalau pembelajaran pada hari ini dirasa cukup. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Pak Bayu mohon maaf apabila banyak salah kata maupun perbuatan. Pak Bayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.